Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai cinta dan kasih sayang. Salam hormat dari kami. Kami menanggapi media sosial ada yang masih selalu mempersalahkan agama satu sama dengan yang lain. Di Indonesia yang disahkan agama ada 6. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan satu aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan dibagi lagi menjadi beratus-ratus ajaran. Maka dari itu, Indonesia damai sekali, tidak ada perang. Karena sejatinya, memang Indonesia tidak diturunkan agama. Karena Indonesia, para leluhur kita sudah menemukan isinya agama. Jadi, 6 agama ini adalah agama impor dari luar ke dalam. Artinya apabila kita sebagai orang Indonesia selalu bisa mengikuti ajaran leluhur, pasti menemukan damai, menemukan kasih sayang, menemukan surganya dunia. Karena memang agama itu bertingkat, berlanjut, dan seterusnya. Agama itu ibarat ageman, agama itu ibarat baju. Agama itu adalah jalan tujuannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, tidak ada gunanya ribut agama. Karena tujuannya Tuhan yang Maha Kuasa. Tujuannya hati kita bersih, pikiran kita jernih. Ada yang cuma Allah, ada Tuhan yang Maha Kuasa. Sedangkan raga ini berhubungan baik terhadap sesama manusia, bersaudara tanpa pandang ras, suku, agama, dan golongan. Berpegang pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, agama yang kita pelajari itu kalau buat gontok-gontokan, kalau buat sikut-sikutan, kalau buat bangga-banggaan, tetapi kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan agama, itu juga kita kurang tepat. Karena agama membentuk perilaku kita seperti yang disabdakan Kanjeng Nabi, innama bu'istu liutamima maharimal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya kami diutus dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak sudah ada sebelum Kanjeng Nabi, tapi setelah adanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu disempurnakan, lebih sempurna. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu sudah dikatakan beragama Islam, tapi belum rukun Islam, belum bersyariat seperti yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi. Karena diajarkannya tarekat, hakikat, dan makrifat. Itu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa pasti 3 itu. Kemudian ditambah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu syariat. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa ditambah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat, pas banget. Ada 4 yang harus dipelajari di dalam Islam itu. Yang pertama syariat, naik lagi tarekat, naik lagi hakikat, dan kemudian makrifat. Seperti halnya membelah kelapa. Bila kelapa ingin kita rasakan dalamnya, tentunya dari kulitnya dulu. Mengupas kulit bukanlah dengan pisau, tapi dengan linggis atau golok yang keras dan yang kuat. Namanya sepet yang paling luar. Setelah sepetnya bisa dikupas dengan linggis atau golok yang kuat dan dapat keluar, bisa keluar dari sepetnya, di dalamnya namanya batok. Batok ini bukan mengupasnya bukan dengan linggis lagi, atau bukan dengan golok yang kuat lagi, tapi dengan golok yang tajam untuk mengupas batok tersebut. Setelah dikupas batoknya dengan golok yang tajam, di dalamnya lagi ada kulit, yaitu kulit ari yang hitam itu atau merah itu, warna merah atau hitam teman itu. Nah, itu ngupasnya bukan dengan linggis atau golok lagi, tapi dengan pisau yang sangat tajam, pelan-pelan sehingga sampai bersih. Setelah sampai ke kelapanya, bukan dengan linggis, golok, atau pisau yang nggak tebal, tapi dengan pisau yang sangat tajam,
dibelah, baru sampailah kentos atau mendapatkan airnya. Jadi agama juga begitu. Yang paling bawah namanya syariat, naiklah tarekat, naiklah hakikat, dan naiklah ke ma'rifat. Jangan sampai hanya macet di syariat. Jangan sampai hanya macet. Tapi terus belajar ya, tingkatkan sampai ke tingkat ma'rifat. Ingat, karena agama adalah jalan. Tujuannya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai ke Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa itu, Tuhan yang Maha Tunggal, Tuhan yang Maha Sampurna itu, yang sempurna, Tuhan yang Maha segalanya itu, hanya satu. Di dunia akhirat hanya satu. Tapi agama banyak. Coba dengan pikiran yang jernih, tenang, diamat-amati, resapi. Tuhan yang Maha Esa hanya satu, sedangkan agama banyak. Berarti cara ibadahnya dan menyebutnya yang beda. Tapi tujuannya ke Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang sama. Karena Tuhan hanya satu. Yang lebih bahaya lagi, kalau kita mengaku punya Tuhan yang satu, kok meyakini ada orang lain punya Tuhan lagi, berarti di situ ada Tuhan dua. Ini yang sangat bahaya. Tuhan yang Maha Esa hanya satu. Tuhan milik seluruh manusia, Tuhan milik seluruh alam, Tuhan milik semua binatang dan semua tumbuhan, dan Tuhan adalah milik seluruh alam ini. Maka dari itu, lakum dinukum waliya. Agama kamu, agama saya. Tidak perlu untuk perdebatan, tidak perlu untuk percekcokan, tapi untuk saling mengisi asah, asuh, dan asih. Untuk saling menolong, membantu, dan lain sebagainya. Saling mencintai, saling kasih sayang. Karena intinya dari seluruh agama dan seluruh ajaran itu, siapapun ia, apapun ajarannya, orang yang paling bahagia, yang hati dan pikirannya bersih, terisikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terisikan Tuhan yang Maha Kuasa. Orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang dekat dengan Tuhannya. Orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang dekat dengan Tuhannya. Apapun ajarannya, apapun agamanya, kembali ke agamanya masing-masing, tetapi saling menghormati, saling menghargai, saling membawa damai, cinta, dan kasih sayang. Para leluhur Indonesia sudah top markotop, sudah benar, sudah mencanangkan Pancasila, sudah menjadikan Pancasila, kita tinggal mengikuti. Para leluhur sudah sangat luar biasa. Yai Hasyim Asy'ari, Pak Soekarno, dan para tokoh-tokoh yang lain. Semoga beliau semua yang telah mendahului kita, para pendahulu negeri ini, dan para pahlawan revolusi, pahlawan kemerdekaan, diberikan terang kuburnya, diberikan padang kuburnya, dan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini selalu sehat, selamat, panjang umur, murah rezeki, tercapai segala cita. Cukup dulu dalam rangkai perdamaian. Berdamailah dengan dirimu, maka engkau akan mudah berdamai dengan orang lain. Peperangan hanya bisa diselesaikan dengan cinta, damai, dan kasih sayang. Bawalah cinta, damai, dan kasih sayang di muka bumi ini. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Kalau Gusti Allah saja selalu membawa cinta, kalau Gusti Allah saya sifatnya kasih sayang, kita membawa Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Kalau kita tidak kasih sayang, berarti kita bisa hanya baru membaca, belum praktek, belum pakai ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kita membawa Tuhan yang Maha Kuasa, membawa Tuhan yang mengasihi dan penyayang. Kita harus punya jiwa, punya sifat, belajar mendekati sifatnya Allah yang 20, terutama kasih sayang. Orang yang dekat dengan Allah itu, selain menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya, yaitu belajar mendekatkan sifatnya. Allah Maha Suci, kita belajar bersih. Allah kasih sayang, kita belajar kasih sayang.
Allah Maha welas asih, kita belajar welas asih. Allah memberi, kita belajar memberi. Allah tidak tidur, kita ngurangi tidur. Allah tidak makan, kita ngurangi makan. Allah Maha sabar, kita belajar sabar. Semuanya akan dekat. Jadi selain menjalankan perintah dan larangannya, kita juga belajar mendekatkan sifatnya. Itulah yang dikatakan dekat dengan Allah, itu juga belajar mendekatkan sifatnya Allah. Kalau Allah maha sabar, kita galak, jauh dari Allah. Allah Maha sabar, kita belajar sabar, dekat. Allah Maha suci, kita belajar bersih, kita dekat. Allah kasih sayang, kita belajar kasih sayang, itulah yang dekat. Cukup dulu, bila ada salah minta maaf, hanya sekedar berbagi atau sharing, bukan bermaksud menggurui atau menasehati, tapi berbagi atau sharing. Sekali lagi, bila ada salah datangnya dari saya, bila ada benar datangnya dari Gusti Allah, dan bila ada salah dari kami minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, nuwun nuwun. Terima kasih Gusti Allah yang ngasih. Matur suwun Gusti Allah sing paring ampun. Lemah teles Gusti Allah sing bales, lemah garing Gusti Allah sing paring, lemah becek Gusti Allah sing ngecek, lemah ireng Gusti Allah sing gawe seneng, lemah abang Gusti Allah sing gadang, lemah bengkah Gusti Allah sing paring berkah, lemah becek Gusti Allah sing ngecek, lemah sengketa Gusti Allah yang nantang, lemah lembut Gusti Allah yang disebut. Salam rahayu, nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Sehat, selamat, panjang umur, murah rezeki, tercapai cita. Amin.